Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, akuntansi sektor publik, akan memaparkan materi tentang akuntansi rumah sakit, yang dimana anggotanya ada Fani Indra Saputra dengan NIM 191175, saya sendiri Eris Vitasari Irwanto dengan NIM 191181, dan Cholid Maulana dengan NIM 191188. Next. Akuntansi rumah sakit, yang merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan, adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung para manajer rumah sakit dalam pengambilan keputusan maupun pengamatan serta pengendalian kegiatan rumah sakit. Next. Nah, ada pengelompokan rumah sakit yang dibagi menjadi dua, yaitu rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta atau private hospital. Yang kedua, rumah sakit yang dikelola pihak pemerintah atau public hospital. Yang dimana rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard atau FASB, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya dalam pernyataan FASB Statement nomor 17 tentang akuntansi tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Sedangkan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah atau public hospital, pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Governmental Accounting Standard Board atau GASB, Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan. Next, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu struktur dana di rumah sakit. Yaitu ada dua, yang pertama itu dana tidak terikat, unrestricted fund atau dana umum, general fund. Yang kedua yaitu dana terikat, restricted fund. Dana tidak terikat ini maksudnya yaitu dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu. Dana ini seperti dana umum atau dana general di pemerintahan atau dana lancar tidak terikat. Dalam akuntansi rumah sakit yang dibentuk untuk menjalankan operasi organisasi sehari-hari, dana tidak terikat adalah dana yang penggunaannya itu tidak dibatasi tujuan tertentu di dana umum. Selanjutnya itu dana terikat. Dana terikat adalah dana yang dibatasi penggunaannya dalam suatu tujuan tertentu yang hanya muncul karena permintaan dan pihak eksternal yang memberikan sumbangan. Menurut sifat pembatasannya, dana ini dibedakan menjadi dua, yaitu dana terikat sementara dan maksudnya dana sementara ini yaitu dana dengan pembatasan yang bersifat sementara. Yang kedua yaitu dana terikat permanen. Maksudnya dana sifat permanen ini dana yang membatasi yang sifatnya itu permanen. Jadi itu siklus transaksi di rumah sakit, yaitu yang pertama itu dimulai dengan peristiwa ekonomi, yaitu terus pendapatan, di mana siklus pendapatan ini yaitu memberikan pelayanan jasa terhadap pasien atau bagian yang lain. Kemudian itu siklus pengeluaran. Siklus ini pengadaan barang dan jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya. Siklus pengeluaran ini berkaitan dengan siklus operasional yang dilakukan pihak rumah sakit. Selanjutnya itu siklus pelayanan, di mana siklus pelayanan ini perubahan sumber daya rumah sakit yang menjadi jasa layanan rumah sakit, yaitu yang terakhir itu siklus keuangan. Dalam siklus keuangan ini memperoleh dana modal, contohnya itu modal kerja yang berasal dari dana kas atau dana likut lainnya, dan dana sumber lainnya dalam jangka waktu panjang. Terbentuklah siklus pelaporan keuangan, kemudian outputnya itu yaitu berupa laporan keuangan rumah sakit. Selanjutnya itu laporan keuangan rumah sakit, yaitu ada 4. Yang pertama itu neraca, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Neraca di sini maksudnya itu neraca yang berisikan itu aset dan liabilitas. Neraca rumah sakit tidak mempunyai perbedaan mendasar baik isi maupun proses penyusunan dari sudut pandang ilmu akuntansi dibandingkan dengan merasa perusahaan yang sering kita kenal di sektor komersial, di mana
akun-akunnya itu yang berupa kas, piutang investasi, aktiva tetap, aktiva yang disisihkan, utang jangka panjang, dan modal. Selanjutnya itu laporan operasi, di mana laporan operasi untuk rumah sakit hasil dari kegiatan operasinya dilaporkan dalam laporan operasi. Laporan ini mencakup pendapatan, beban, untung, dan rugi, serta transaksi lainnya yang mempengaruhi saldo dana selama periode tertentu. Di mana pos-posnya itu ya berupa yang pertama itu pendapatan jasa pensiun, penyesuaian kontraktual, pendapatan dari kegiatan lainnya, transfer antar dana, beban dana umum, sumbangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan perubahan dalam ketiga kategori, yaitu tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen. Yang terakhir yaitu laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini menunjukkan keluar masuknya kas sebuah rumah sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ilustrasi transaksi. Yang pertama, di sini Rumah Sakit Impian telah memberikan jasa kepada para pasiennya total senilai 2.600.000. Jika diukur dengan menggunakan tarif standar dari jumlah ini, terdapat penyesuaian kontraktual yang harus dikurangkan senilai 240. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang pada pendapatan jasa pasien sebesar 2.600.000 dan penyesuaian kontraktual sebesar 240 pada piutang 240. Selain pendapatan yang berasal dari pasiennya, Rumah Sakit Impian juga memperoleh pendapatan dari kantin, apotik, dan lahan parkir yang dikelolanya. Total senilai 30.000. Ayat jurnalnya adalah kas pada pendapatan program lainnya sebesar 30.000. Selanjutnya, dana untuk tujuan khusus, yaitu rumah sakit juga membentuk suatu dana untuk keperluan-keperluan khusus yang disebut dana untuk tujuan khusus. Dana ini seperti juga dana terikat lainnya tidak mencatat belanja. Selama tahun 20 kali 6, dana untuk tujuan khusus dari Rumah Sakit Impian mencatat pendapatan senilai 66.000 dari investasi dengan menggunakan aktiva dalam dana tersebut dan mencatat sumbangan dari sponsor atau donor senilai 115.000. Ayat jurnalnya adalah kas pada pendapatan investasi sebesar 66.000 dan kas pada sumbangan terikat sebesar 115.000. Selanjutnya, dana penggantian dan dana pengembangan fasilitas. Dana penggantian dan pengembangan fasilitas dari Rumah Sakit Impian mendapatkan donasi dari pihak sponsor senilai 25.000 dalam bentuk peralatan dan senilai 60.000 dalam bentuk uang tunai. Selain itu, Rumah Sakit Impian juga memperoleh pendapatan investasi senilai 7.000 dari dana yang dikelola dalam dana ini. Ayat jurnalnya yaitu aktiva tetap pada sumbangan terikat sebesar 25.000, kas pada sumbangan terikat sebesar 60.000, dan kas pada pendapatan investasi terikat sebesar 7.000. Terima kasih. Mungkin itu yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.